Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Melania Sukmar, NIM 18139 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan Supply Chain Management pada PT Cisarua Mountain Dairy atau yang sering kita sebut dengan nama PT Cimory. PT Cimory merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia. Beberapa produk atau brand dari PT Cimory itu sendiri yang sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti contohnya Cimory Fresh Milk, Cimory Yogurt Drink, dan juga Cimory Soya Milk. Nah, langsung saja pada materi yang akan saya bahas mengenai Supply Chain Management pada PT Cimory. Sebelumnya, apa sih Supply Chain Management itu? Jadi, supply chain management atau yang sering kita sebut dengan nama manajemen rantai pasok adalah mekanisme yang menghubungkan sebuah proses dari proses produksi hingga proses distribusi mulai dari supplier hingga konsumen. Nah, lalu apa tujuan dari supply chain management itu sendiri? Tujuan utama dari supply chain management adalah untuk memenuhi permintaan dari customer ataupun konsumen secara lebih efisien, sehingga dapat menghindari yang namanya stock out atau kekurangan persediaan, dan juga dapat menghindari yang namanya kelebihan pasokan. Jika pada sebuah perusahaan terjadi yang namanya stock out atau kekurangan persediaan, maka perusahaan akan mengalami yang namanya kehilangan kesempatan untuk menjual atau loss sale. Juga perusahaan akan mengalami pembengkakan pada biaya administrasi transportasinya. Karena untuk mendatangkan persediaan secara terburu-buru, otomatis untuk biaya transportasinya sendiri akan menjadi lebih mahal. Dan yang lebih parah lagi, perusahaan akan mengalami yang namanya kehilangan loyalitas dari pelanggannya. Nah, begitu juga sebaliknya, jika dalam perusahaan mengalami yang namanya kelebihan stok atau kelebihan persediaan, maka perusahaan akan menanggung biaya simpan atau carrying cost dan juga biaya gudang yang semakin meningkat. Dan yang lebih parah lagi, perusahaan harus menanggung resiko keusangan, kerusakan, dan juga kehilangan dari persediaan. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah manajemen supply chain yang begitu bagus dan begitu tertata sehingga dapat menghindari resiko-resiko tersebut. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam supply chain management tentu harus ada kunci suksesnya, yaitu berupa komunikasi dan penyampaian informasi dari masing-masing pihak yang terkait untuk memberikan kontribusi positifnya dalam setiap proses yang sedang berlangsung. Salah satu kunci sukses dari pelaksanaan supply chain management terletak pada pengelolaan informasi dan komunikasi dari masing-masing pihak yang berkontribusi sehingga dapat meminimalisir adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang berkontribusi. Nah, berikut adalah penerapan dari Supply Chain Management PT Cimory. PT Cimory menggunakan strategi atau pola Supply Chain Management yaitu 5 chains. Yang pertama, supplier, kedua, manufacturer, ketiga, distributor, keempat, retailer, dan yang terakhir, konsumen atau end user. Yang pertama yaitu supplier. Pada proses aktivitas pertama dari Supply Chain Management PT Cimory ini dimulai dari identifikasi supplier. Susu sapi segar yang dijadikan bahan baku oleh PT Cimory diperoleh dari peternak sapi yang dikelola oleh PT Cimory sendiri sehingga kualitas bahan bakunya terjaga. Dan untuk memperoleh gula, memperoleh bakteri asam laknat, memperoleh perisa buah dan juga bakteri probiotik, PT Cimory mendapatkannya dengan bekerja sama dengan Cimory Group sehingga harga pemerolehannya lebih murah dan kualitasnya pun tidak diragukan. PT Cimory juga berhasil mendapatkan penghargaan karena berhasil mengembangkan sistem bisnis inklusif dengan melibatkan para peternak sapi dalam model bisnis pengembangannya. Untuk menjaga hubungan baik dengan para pemasok, PT Cimory melakukan beberapa cara, diantaranya komitmen untuk saling percaya diri dan menjaga komunikasi serta saling terbuka, memberikan bagi hasil atau keuntungan secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan, serta
saling menghargai pendapat dan juga menerima saran satu sama lain. Yang kedua yaitu pada proses produksi. Nah, proses produksi atau manufacturer ini dilakukan PT Cimory di Cimory Milk Factory. Nah, disinilah proses pembuatan produk Cimory dilakukan. Yang pertama yaitu proses pemerahan susu sapi, dan kemudian susu tersebut ditampung ke lokasi pengolahan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pemerahan, hanya memakan waktu sekitar 10 menit, sehingga untuk kesegaran dari susu sapi yang dijadikan bahan baku itu masih tetap terjaga. Dan kemudian susu sapi diolah sehingga menjadi produk-produk yang akan ditawarkan. Disinilah produk tersebut dikemas dan diberi label dengan pengawasan profesor dari Belanda dan dari koperasi yang dijadikan sebagai agregator bisnis sekaligus quality control atau pengendali kualitas. Yang ketiga yaitu distributor. Proses pendistribusian produk Cimory dilakukan oleh PT Makrosentra Niaga Boga yang tergabung dalam Cimory Group dan bergerak pada bidang pendistribusian makanan dan minuman. Nah, proses distribusi di sini dilakukan dengan cara mengirimkan produk ke swalayan, toko, restoran, dan retail-retail yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, utamanya Pulau Jawa dan Bali. Proses distribusi di sini dilakukan dengan menggunakan cooler truck dengan tujuan untuk dapat menjaga kualitas dari produk PT Cimory. Nah, distributor di sini sangat memahami handling dari produk Cimory karena jika dibawa ke perjalanan yang cukup jauh, maka dibutuhkan pengaturan suhu ruang yang memadai, yaitu sekitar 4 derajat Celcius. Yang keempat yaitu retailer atau retail. Nah, di sini PT Cimory menerapkan strategi responsif dengan cara mendekati para pelanggannya karena memiliki retail yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu seperti misalnya di Indomaret, Alfamart, Hypermarket, dan retail-retail lainnya. Juga PT Cimory sudah menyediakan Cimory Milk Shop dan Cimory Dairy Shop untuk mempermudah pelanggannya untuk menikmati produk-produk PT Cimory. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konsumen atau end user. Beberapa cara yang digunakan oleh PT Cimory untuk membangun hubungan baik dengan para pelanggannya. Yang pertama yaitu dengan cara mempromosikan produk di berbagai media sehingga dapat dikenal oleh para konsumen. Yang kedua dengan cara memenuhi atau memahami kebutuhan dari para konsumen atau pelanggannya. Yang ketiga dengan cara membuat produk atau menciptakan produk dengan kualitas yang terbaik sehingga tidak merugikan para konsumen. Dan yang terakhir dengan cara menerima saran ataupun feedback dari para konsumen sehingga dapat memperbaiki kualitas produk secara maksimal. Dan setelah mengetahui aktivitas-aktivitas dari SCM PT Cimory, maka selanjutnya saya akan memaparkan strategi yang digunakan oleh PT Cimory untuk mengoptimalkan aktivitas supply chain manajemennya. Yang pertama, dengan cara mengembangkan sistem rantai pasok berkelanjutan dengan menerapkan sistem aktif bonus voucher. Yang kedua, mampu menerapkan circular supply chain untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah rantai pasoknya. Yang ketiga, memberikan insentif bagi para koperasi agar meningkatkan kinerja peternak susu anggotanya. Dan yang terakhir dengan cara melakukan analisa harga secara real time dan dapat meningkatkan investasi supaya dapat mengurangi lead time dari produksinya. Atas keberhasilan dari aktivitas supply chain manajemennya, PT Cimory telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa PT Cimory telah menjalankan aktivitas supply chain manajemennya secara lengkap dengan berbagai strategi sehingga dapat melakukan penghematan dalam hal pemilihan bahan baku, proses produksi hingga proses pendistribusian produk. Nah, PT Cimory juga telah melaksanakan kerjasama dengan koperasi dan juga dengan profesor dari Belanda dalam hal quality control dalam produknya. Dan yang tak kalah penting, PT Cimory juga menggunakan strategi yang bagus dalam hal pendistribusian produknya, yaitu pada gerai dan retail yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menjangkau konsumen dan dapat dengan mudah memperoleh laba secara maksimal. Nah, secara
singkat dapat diperoleh informasi bahwa PT Cimory telah melaksanakan aktivitas supply chain manajemennya dengan sangat baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.